warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Sapitri dengan NIM 209210027. Saya dari PAUD kelas 1A. Di sini saya akan menjawab tugas UTS saya. Jelaskan dan kemukakan pendapat saudara tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Bagi saya, hakikat pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pada hakikatnya, pendidikan TK atau usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan menyediakan kegiatan pembelajaran yang keterampilan pada anak. Baiklah, soal yang kedua, bagaimana menurutmu belajar sambil bermain seraya belajar? Menurut saya, belajar sambil bermain seraya belajar adalah prinsip pembelajaran yang ada di TK dan tentunya pembelajaran yang menyenangkan. Di samping itu, kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran akan mempengaruhi keberhasilan anak didik dalam mencapai perkembangan optimal pribadinya. Dan menurut saya, pada dasarnya memang dalam PAUD, TK atau RA semua pembelajaran menggunakan metode bermain. Metode bermain adalah metode yang menerapkan permainan atau mainan tertentu sebagai wahana pembelajaran anak-anak. Bermain adalah salah satu kesukaan anak usia dini karena secara normal tidak ada seseorang anak pun yang tidak suka bermain. Semua anak suka bermain meskipun sifatnya hanya sederhana. Oleh karenanya, metode bermain ini sangat cocok bila diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini. Dengan cara ini, anak-anak dapat mengembangkan minat bakat serta keterampilan dan kreativitas anak-anak tersebut dengan bermain. Dengan bermain, anak-anak juga bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan. Mungkin itu yang penjelasan dari saya. Menurut saya, apa itu bermain seraya belajar? Baiklah, soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara tentang perkembangan pada anak usia dini menurut Kyle and Rice pada halaman 65. Kyle and Rice menjelaskan bahwa ruang lingkup perkembangan anak usia dini mencakup A. Perkembangan fisik motorik atau gerak. Aspek perkembangan fisik motorik di mana pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada beberapa anak yang mengalami pertumbuhan secara cepat dan ada pula yang kelambatan. Pada usia yang sama juga kadang satu anak memiliki badan yang tinggi dan anak lainnya lebih pendek. B. Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Contoh, anak dihadapkan pada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. C. Perkembangan bahasa yang merupakan sentra berkomunikasi dengan orang lain. D. Perkembangan sosial atau emosional. Pada usia dini, emosi anak mulai matang. Anak mulai menyadari akibat-akibat dari tampilan emosinya. Anak mulai memahami orang lain, misalnya bagaimana perasaan orang lain apabila disakiti, maka anak belajar mengendalikan emosinya. Dan E. Perkembangan seni. Melalui seni anak dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan lainnya, misalnya seperti bernyanyi sambil bermain. Maka menurut saya dari penjelasan kayak Andres itu saya setujui. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan UTS saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum